besar manfaat dari akte kelahiran. Sehingga pada Bapak Ibu dan seluruh Sobat DMM dan warga masyarakat Kota Yogyakarta khususnya, bagi yang memang belum tahu manfaat dari akte kelahiran dan bedanya dengan kutipan akte kelahiran, nantinya monggo mendengarkan dulu, langsung nanti diskusi dengan narasumber. Terkait dengan tema siang hari ini, ada apa dengan akte kelahiran. Oke, itu saja dari kami. Sehat, salam sehat dan bahagia untuk kita bersama. Salam Dukcapil bisa. Terima kasih kepada Ibu Septi yang telah menyampaikan sambutannya sebagai tanda dimulainya kegiatan DMM pada tahun 2022. Baik rekan DMM semua, Sobat DMM yang kami cintai, sampailah kita pada acara inti DMM, yaitu nanti penyampaian materi, dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab atau diskusi. Sesuai yang sudah kita broadcast melalui poster kemarin, bahwa tema kita tentang akta kelahiran. Kalau melihat posternya, seperti tadi Bu Septi menyampaikan, kita seolah dibawa untuk mau melihat sebuah film. Ada yang bertanya, mungkin ini seri ketiganya, Pak ya? Rupanya bukan. Kita tidak akan diajak untuk menonton film, tetapi kita di DMM ini akan diajak untuk mencari jawaban. Bukan jawaban kelanjutan cinta, bukan jawaban tentang kelanjutan kisah si cinta yang mungkin masih tanda tanya, tetapi jawaban terhadap berbagai permasalahan terkait akta. Untuk itu, waktu sepenuhnya kita serahkan kepada narasumber kita siang hari ini. Silakan Mbak Dani. Terima kasih Bu Ismi. Selamat siang Sobat DMM semua. Perkenankanlah saya Dani, bukan Dian Sastro ya, tapi Dani. Hari-hari saya bertugas untuk mengawal pelayanan di bidang akte kelahiran dan kematian. Kita langsung saja ya ke materinya, supaya nanti ada banyak waktu bagi Bapak Ibu untuk menanyakan hal-hal seputar akta kelahiran. Ada apa dengan akta kelahiran? Bapak Ibu pastinya sudah sangat familiar ya dengan akta kelahiran, yaitu sebuah dokumen di mana di situ terdapat data mengenai tanggal lahir, mengenai nama, dan juga orang tua dari anak tersebut. Bapak Ibu bisa melihat akte kelahiran Bapak Ibu sendiri ataupun kepunyaan dari putra-putri Bapak dan Ibu. Kenapa toh akte kelahiran ini sangat penting? Akte kelahiran kalau dipandang dari fungsinya memang tadi seperti yang Bu Septi sampaikan itu memang penting. Pentingnya itu untuk halayak umum itu lebih untuk buat daftar sekolah, daftar pekerjaan, ngurus warisan dan sebagainya. Tapi coba kita lihat di balik layar dari semua kebutuhan itu tadi kan karena dibutuhkan untuk mengurus sesuatu. Tetapi apa toh sebetulnya akte kelahiran? Terima kasih. Jadi akta kelahiran itu merupakan pencatatan peristiwa kelahiran seseorang sebagai bentuk perlindungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Selanjutnya, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. Jadi ada dua ya, ada akta, ada kutipan. Akta kelahiran seperti tadi yang sudah diatur itu disimpan pada register akta kelahiran. Jadi ini yang menyimpan adalah Dukcapil tempat Bapak dan Ibu melaporkan peristiwa kelahiran putranya atau kelahiran dirinya sendiri. Kalau sudah dewasa, bukan masih bayi, lahir tidak, tapi ada juga yang sudah dewasa baru membuat akta kelahiran. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bentuk ini, form ini sudah ditetapkan dengan Permendagri 109/2019 dan ini sudah mengalami transformasi bentuk berbagai macam. Dulu dari yang tulisan tangan bahasa Belanda, kemudian tulisan tangan bahasa Indonesia dengan menggunakan ejaan nama, tulisan tangan dengan ejaan baru, dan yang
baru sekali adalah yang sudah diketik seperti ini. Jadi tidak ada tulisan tangannya. Tetapi isinya sama Bapak Ibu semua, Sobat DMM. Jadi di judul itu ada akta kelahiran. Kemudian ada warga negara. Kenapa warga negara? Jadi yang dicatat itu tidak hanya yang warga negara Indonesia, tetapi juga misal ada warga negara asing yang melahirkan di Indonesia, itu bisa dicatatkan di Dukcapil di mana bayi atau anaknya tersebut lahir. Sehingga ini nanti bisa warga negara Australia, warga negara Amerika, dan seterusnya. Akta dan nomor induk kependudukan yang disingkat NIK. Nomor akta ini nggak ngawur ya Bapak Ibu, Sobat DMM. Jadi sudah ada ketentuannya, tinggal kita memasukkan ke dalam sistem, sudah nanti urut sendiri untuk penomorannya. Pada hari ini, harinya Senin atau Selasa sampai Minggu ya, kita ada 7 hari, tanggalnya berapa, tahun berapa, hadir di hadapan saya. Ini yang ditulis adalah nama dari pejabat pencatatan sipil di, nah kalau di Kota Jogja ya, di Kota Yogyakarta. Seperti itu. Hadir siapa di hadapan pejabat pencatatan sipil? Hadir seorang pelapor bernama. Nah, ini adalah orang yang melaporkan peristiwa kelahiran ke Dukcapil di mana dia melapor. Di situ ada namanya, kemudian NIK, lengkap ya datanya, alamat, sampai ke kabupaten, sampai ke provinsinya. Pelapor ini membawa apa? Membawanya itu ya ada 1, 2, 3, 4, 5. 6 ini kalau ada dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Kemudian setelah membawa ini, dia itu mau lapor apa? Nah, di bawahnya melaporkan bahwa di ini adalah kabupaten atau kota di mana seorang anak itu lahir. Jadi misalnya ibunya atau orang tuanya KTP-nya Kota Jogja, tetapi anaknya itu lahirnya di Bandung. Jadi di sini tidak ditulis di Jogja, tapi di Bandung. Atau misalnya di sini ditulis di Gunung Kidul. Nah, di Gunung Kidul meskipun yang mencatat adalah Dukcapil Kota Jogja. Pada hari, tanggal, tahun, yang telah lahir seorang anak bernama. Nah, disinilah nama anak tadi. Nama anak ke berapa? Ke-1, ke-2, ke-3, jenis kelaminnya apa? Laki-laki atau perempuan. Anak ini urut sesuai dihitung dari perkawinan ayah dan ibunya, ya, Sobat DMM. Jadi tidak misalnya ada suatu menikah, kemudian menikah kembali, tidak urut seperti itu, tapi urutnya adalah dari satu perkawinan. Kemudian dilanjutkan lagi dari, nah ini dari ini ayah, nikahnya berapa, umurnya berapa, dan seterusnya. Dan ini nama ibu, NIK, sampai nanti di provinsinya. Jadi ini data-data dari orang tua. Kemudian belum selesai, di bawahnya ada saksinya siapa. Saksi ini adalah saksi dari pencatatan kelahiran yang dilakukan. Bukan berarti itu saksi yang melihat anaknya lahir gitu, bukan. Tapi ketika melaporkan itu ada saksi yang menyaksikan pelaporan tersebut. Nah, kemudian di bawah itu ada kotak-kotak itu apa nih? Kotak-kotak di bawah yang sebelah kanan itu kita sebut sebagai tanda tangan elektronik. Nah, ini tanda tangan elektronik tersertifikasi ya Sobat DMM, jadi tidak perlu khawatir ini bisa dipalsukan atau apa. Tidak, ini kalau Sobat DMM gunakan aplikasi QR Code, itu bisa terbaca apakah dokumen ini aktif ataukah tidak. Jadi Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Adminduk sudah mendesain sedemikian rupa agar keaslian dari dokumen ini bisa dipastikan oleh Sobat DMM semua. Kemudian yang sebelah kiri tanda tangan pelapor. Nah, kalau lapornya sekarang kan kalau Kota Jogja itu nggak perlu datang langsung. Nah, terus lapornya tanda tangan harus tetap tanda tangan. Di dalam Permendagri sudah diatur jika pelaporannya secara online, pelapor tidak perlu tanda tangan. Nah, ini jadi sekilas tentang akta kelahiran yang disimpan di Dukcapil. Terus pencatatannya, isinya apa saja seperti itu. Jadi tadi nama pejabat, siapa yang melaporkan membawa apa, kemudian
waktu kelahiran, nama, dari ayah ibunya namanya siapa, dan disaksikan, pelaporannya disaksikan oleh siapa. Sekarang lanjut ya dengan yang kutipan akta kelahiran. Ini tentu sudah familiar ya, bentuknya yang seperti ini, bentuk kutipan yang seperti ini juga sudah banyak mengalami perubahan ya. Dulu dari yang pakai logo Garuda di tengah besar, warnanya kuning, pinggirnya biru. Kemudian yang agak kehijau-hijauan, kemudian juga ada yang warnanya biru muda. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu membuat akta kelahiran, entah itu kutipan kedua atau memang akta kelahiran baru, bentuk kutipannya seperti ini. Diawali tetap ada Garudanya itu ya. Jadi kutipan ini namanya saja kutipan. Kutipan berarti dia mengutip. Mengutip dari apa? Tentu saja mengutip dari akta kelahiran yang tadi sudah disebutkan. Apa saja yang dikutip? Apakah dikutip semua atau setengahnya atau 3/4? Ini jadi kayak orang beli apa gitu ya Bu Ismi. Ya, mari kita lihat apa saja yang dikutip. Ya, yang pertama tentu saja nick-nya ya. Nick. Kemudian di situ tetap ada logo Garudanya, burung Garuda, warga negara, judulnya ya. Berdasarkan akta kelahiran nomor. Nah, nomor ini mengutip dari nomor akta yang tadi ada di kiri paling atas pas kita lihat slide-nya yang untuk akte kelahiran ya. Berdasarkan akta kelahiran nomor sekian. Kalau yang dulu-dulu termasuk akta kelahiran saya pasti akan ada statblad. Nah, statblad nomor berapa? Jadi dulu pencatatan itu berdasar ada statbladnya Bapak Ibu, tetapi setelah ada Undang-Undang Adminduk, statblad ini sudah tidak lagi dicatat karena sudah diatur dengan lengkap di Undang-Undang Adminduknya. Ini berdasarkan akta kelahiran langsung di sini pada tanggal sekian bahwa di tempat kelahirannya, ini tempat kelahiran tanggal sekian, tanggal telah lahir siapa namanya, anak kesekian, laki-laki atau perempuan. Terus ini langsung menyebut dari ayah, misal namanya Slamet Raharjo misalnya, dari ayah Slamet Raharjo. Nah, seperti itu. Langsung. Jadi kalau yang akta tadi kan menyebutkan NIK-nya, alamatnya, pekerjaannya dan sebagainya, kalau di kutipan hanya langsung ditulis nama ayah dan ibunya. Sama di kanan bawah itu juga dengan tanda tangan elektronik. Nah, terus ada juga seperti ini. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE, BSSN. Kalau yang kita pegang itu adalah kutipan ya Mbak Dani ya. Jadi kalau yang akte aslinya itu yang ada di Dukcapil ya, yang disimpan di Dukcapil. Iya. Dan karena itu akte aslinya, artinya datanya lebih komplit ya. Iya Bu. Tapi kalau misalnya kita tetap ya lebih mudahnya mungkin menyebutnya dengan ini akta kelahiran saya. Artinya kan yang kutipannya disebut sebagai akta kelahiran itu ya nggak masalah ya Pak ya, nggak salah ya. Tidak masalah. Kami yang bertugas sudah paham. Jadi mungkin karena memang kepanjangan kalau mau menyebutkan kutipan akta kelahiran, biasanya datang ke tempat kami menyebutkan ini akta kelahiran saya. Iya, kami paham. Jadi ada 2 dokumen yang dikeluarkan terkait dengan pelaporan kelahiran, yaitu akta dan kutipan. Iya. Sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab, barangkali apa saja sih persyaratan untuk mengurus akta kelahiran dan caranya tuh seperti apa, lewat apa, dan barangkali ada kemudahan-kemudahan yang sudah disiapkan oleh Dukcapil melalui inovasi-inovasinya, barangkali bisa disampaikan secara singkat. Iya, untuk persyaratan Sobat DMM ini sudah diatur di Perpres 96 tahun 2018. Syaratnya itu hanya 1, surat keterangan lahir dari rumah sakit atau poli RSIA, intinya Paskes di mana tempat bayi kejadian kelahiran itu terjadi. Kemudian setelah itu diperlukan juga dokumen perkawinan ayah dan ibunya. Yang ketiga, KTP ayah dan ibunya, KTPL ya, KTPL ayah dan ibu, dan yang terakhir adalah kartu keluarga. Sudah, hanya 4 itu saja untuk dokumennya yang diperlukan. Kemudian untuk pelaporannya, sekarang tambah mudah Bu Ismi, datang ke kantor, kadang ya harus antri seperti banyak. Itu. Kemudian kami juga pernah melayani dengan WA, itu juga ternyata masih antri juga. Dan syukurlah
kami sekarang ada Jogja Smart Service ya, JSS, bisa mendownload aplikasi JSS tersebut. Nah, di sana nanti tinggal pilih menunya. Nah, misalnya kelahiran gitu, nanti sudah muncul sendiri. Jadi bisa Bapak, Ibu, atau Sobat DMM semua bisa melaporkan kelahirannya, misal jam 9 malam setelah sepulang kantor, dikirimkan, nanti pasti besoknya akan dibuka oleh petugas. Kami juga ada program Kado Ananda, bekerja sama dengan 19 rumah sakit. Kalau tidak salah nih, semoga bisa bertambah ya, Sobat DMM semua. Jadi Bapak Ibu, Sobat DMM yang mau melahirkan gitu ya, misalnya salah satunya ini di Sarjito. Nah, di Sarjito nanti bisa ditanyakan di rumah sakit tersebut apakah bisa sekalian untuk menguruskan akte kelahiran putra atau putrinya. Masih kurang mudah lagi. Nah, kami tiap tahun ada jemput bola akte kelahiran di kelurahan. Jadi, untuk tahun ini kami akan turun ke 23 kelurahan yang ada di kota Jogja. Seperti itu, Bu. Ya, ya. Tadi disampaikan sudah ada Kado Ananda. Jadi kalau ada Kado Ananda itu tidak hanya akta kelahiran saja ya Mbak Dani. Ada dokumen lain yang diberikan. Oh iya, ini untung Bu Ismi. Iya Bu Ismi. Jadi gini, kalau di kota Jogja untuk anak yang belum ber-NIK mengurus akta kelahiran itu enggak hanya dapat akta kelahiran saja, tetapi dapat paket namanya 3 in 1. Jadi sekalian ya, kakaknya dapat, KIA-nya dapat, kutipannya juga dapat. Nah, itu untuk kutipan, dan nanti untuk kakaknya kami kirimkan ke email. Kemudian untuk KIA-nya, karena kartunya khusus ya bahannya, jadi harus diambil ke mall pelayanan publik. Atau kalau Bapak Ibu masih belum ngambil-ngambil, itu teman-teman di MPP nanti akan menitipkan ke teman-teman kelurahan kalau tidak salah kemarin komunikasi kami. Seperti itu. Sambil menunggu Bu Dani, barangkali tadi disampaikan bahwa pelapornya untuk akta kelahiran ini kan bisa dari orang tua atau bisa yang bersangkutan. Artinya untuk akta kelahiran ini tidak hanya untuk anak-anak saja ya, jadi untuk semua umur begitu ya? Iya Bu Ismi. Jadi akta kelahiran itu untuk yang belum ber-NIK maupun yang sudah ber-NIK. Untuk usia anak 0 sampai 18 maupun yang sudah setelah itu. Jadi sebetulnya kan tentang pencatatan sipil ini sudah diatur dari zaman Belanda dulu ya, makanya di tempat kita ada akta yang berbahasa Belanda juga. Akan tetapi waktu itu kan mungkin situasi kondisinya sulit bagi bangsa Indonesia untuk membuat akta kelahiran, sehingga yang usianya sudah mungkin seayah saya dan sebagainya itu tidak memiliki akta kelahiran. Dilalah itu bahasa Indonesianya apa ini? Dilalah. Nah, kebetulan gitu ya. Kebetulan orang ini memerlukan. Biasanya nih kalau yang datang ke kami Bu Ismi yang sudah dewasa itu keperluannya untuk menikah biasanya, karena sekarang menikah juga syaratnya harus pakai akta kelahiran. Kemudian untuk bikin paspor karena biasanya akan melakukan perjalanan ke ibadah gitu ya, spiritual gitu. Jadi misal umroh atau mungkin bagi yang Nasrani ke Bethlehem dan sebagainya. Itu juga membuat, dan tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Septi, untuk keperluan bagi waris juga. Biasanya yang Yosua yang sudah dewasa itu membuatnya alasannya. Baik, Mbak Dani. Kelihatannya di kolom chat sudah ada yang bertanya. Ini dari Nurul di Bintaran. Ini Bapak atau Ibu ya. Izin bertanya, bagaimana jika akta kelahiran ada perbedaan nama dengan KTP atau paspor atau SIM atau KK data di bank, karena ini tambahan nama baptis, sementara nama KTP dan lain-lain sudah dengan nama baptis. Bagaimana sebaiknya? Terima kasih. Bagaimana ini Mbak Dani kalau permasalahan seperti ini? Iya, ada beberapa yang datang ke tempat kami dan mungkin juga di tempat teman-teman Dukcapil di daerah yang lain. Jadi memang ketika lahir itu nama baptisnya tidak langsung dicantumkan pada aktanya.
nama baptis diperoleh setelah melalui serangkaian seremonial gitu ya, untuk mendapatkan nama baptis tersebut. Sehingga yang di akta hanya nama yang pas bikin akta, sedangkan yang bersangkutan ini menggunakan nama baptis juga. Dan dulu mencatat di KK itu ketika memasukkan di kartu keluarga itu tidak berdasarkan akta kelahiran, hanya pendataan, sehingga makanya sering terjadi seperti ini. Aktenya dulu namanya siapa, padahal di KK, bank, SK kepegawaiannya dan sebagainya menggunakan nama yang berbeda. Nah, ini kalau mau menyamakan dengan akta kelahiran, semua dokumen itu sepertinya malah terlalu banyak, ribet gitu ya, singkatnya ribet gitu. Jadi kalau saran dari kami untuk situasi seperti ini, lebih baik aktanya, kutipan aktanya dan aktanya yang dibetulkan, yang dirubah. Bahasanya kalau di aturan ini dirubah. Karena ini menambahkan nama baptis ya, bukan pembetulan. Kalau pembetulan ada aturannya yang berbeda. Kalau nama baptis ini kan satu kata gitu, satu huruf saja itu sudah menjadi masuk di aturan perubahan. Sehingga ini nanti perubahannya melalui penetapan pengadilan. Tapi untuk lebih lanjutnya silakan kalau mau WA atau datang langsung ketemu dengan teman-teman kami di Dukcapil Kota Jogja untuk kejelasannya. Iya, baik. Kalau misalnya Sobat DMM mungkin melalui telepon atau mungkin WA merasa kurang puas untuk menanyakan, bisa datang langsung juga, kita melayani konsultasi di kantor. Tapi kalau mungkin masih takut nih untuk keluar, mungkin bisa via telepon di nomor-nomor yang sudah kita publish juga. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Yeni Amelia Latif. Bu, izin bertanya, beberapa kali ada kasus dari perusahaan kami, setelah karyawan kami mengubah KK karena ada kelahiran, kemudian ketika kami dari perusahaan ingin mendaftarkan BPJS, ada kasus KK tidak online. Itu bagaimana, Ye? Terima kasih. Nah, itu Mbak Dani. Ya, coba saya jawab deh, nanti mungkin ada teman-teman dari yang mengurusi kartu keluarga bisa menambahkan. Jadi memang setiap ada perubahan data pada KK itu membutuhkan konsolidasi. Sebetulnya sudah ada konsolidasi otomatis dari sistem nasional ya, dari sistem yang ada di Kemendagri, tetapi ya mungkin ini pas tidak terkonsolidasi. Jadi kalau situasinya seperti ini mudah saja, tidak usah panik. Nanti bisa melalui JSS tersebut klik menu konsolidasi. Sudah diinputkan saja apa yang dikonsolidasi, tunggu sekitar maksimal 2 kali 24 jam, nanti sudah bisa digunakan lagi. Ya, kalau tidak salah di teman-teman di PIAK sendiri, di bidang PIAK kayaknya juga melayani ya, yang melalui WA ya, Mbak. Oh ya, ada WA-nya juga. Nanti mungkin bisa ditayangkan ya ininya, nomornya ya, Bu. Oh iya, ini saya bantu untuk menyampaikan nomornya ya, Bapak Ibu Sobat DMM semua. Untuk konsolidasi data, misalnya penjenengan ada permasalahan seperti yang dialami oleh Bu Yeni Amalia tadi, silahkan untuk menghubungi nomor WA dari Dinas Dukcapil yang khusus melayani konsolidasi data, yaitu 0895 8079 33383. Jadi nomornya itu, atau tadi sudah disampaikan Bu Dani, bisa juga melalui menu konsolidasi yang ada di Jogja Smart Service. Baik, Sobat DMM, barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan. Kalau nanti dari Bu Amelia tadi masih belum puas, bisa menanyakan lagi. Kita beri kesempatan untuk yang penanya berikutnya. Oh, ini masih yang dari Bu Amelia ya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Ini darinya tidak ada namanya. Tapi pertanyaannya sudah bisa kita sampaikan. Ini sudah ada dari Rinta Riyadi. Assalamualaikum Bu, izin bertanya.
saya Ibu Rinta dari Patean. Kalau mau membetulkan atau menyisipkan nama yang belum sesuai di KK, KIA, BPJS, bagaimana ya Bu? Nah ini membetulkan nama ya, atau menyisipkan nama. Ini kalau tidak salah ini kayaknya masih hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi yang pertama tadi ya kayaknya ya Mbak Dani ya, terkait mungkin ada perubahan nama gitu ya, menyisipkan. Jadi mungkin kita lihat dulu ya ini perbedaannya itu seperti apa begitu ya. Iya. Kadang-kadang kami sebagai petugas akan bisa lebih menganalisa lebih dalam Bu, kalau Bapak Ibu bisa ke sini atau nanti lewat WA dengan menampilkan dokumen-dokumen yang dipunyai supaya kami bisa memberikan ini ya, terus terang sama dengan bisnis saya juga agak mau membetulkan atau menyisipkan. Nah, ini yang seperti apa yang dikehendaki. Tapi intinya semua data-data kita baik yang di KTP, di KK itu basisnya dasarnya itu ya yang di akta kelahiran. Yang di akta kelahiran, nama kita mau pakai O atau pakai A, tanggal lahirnya Agustus atau September, ya itu yang menjadi dasar penulisan data-data kita di database kependudukan. Ya, baik, Bu Rinta, ya, jadi demikian. Kalau misalnya nanti masih ada yang belum jelas atau mungkin ingin menyampaikan ini loh, sebetulnya yang ingin saya sisipkan tuh seperti ini gitu kan, mungkin melalui WA atau mungkin konsultasi langsung, jadi kami bisa mensikapi, oh perubahannya tuh seperti ini, sisipannya seperti ini, jadi harus bagaimana, apakah nanti pembetulannya di KK-nya atau seperti apa, atau mungkin nanti dengan sistem apa itu yang contrarius actus ya? Ya, bisa nanti ya, makanya perlu dipelajari lebih lanjut. Iya, jadi kita harus tahu kasusnya sejauh mana nanti perubahan atau sisipan yang harus dilakukan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Fani di Jogja. Ibu, tolong tanya, jika akta kelahiran hilang, bagaimana cara mengurusnya? Nah, itu Mbak Dani. Hilang, jadi harus apa yang harus dilakukan terlebih dahulu kalau hilang itu? Ini Bu Fani atau Mbak Fani ya. Kalau hilang, itu tidak terus membuat akta baru, Bu Fani atau Mbak Fani ya. Tidak terus membuat akta baru, karena kan kalau kutipan sudah terbit itu berarti sudah ada aktanya. Nah, yang diterbitkan kembali itu adalah kutipannya. Nah, untuk syaratnya itu satu ada formulir ya untuk penerbitan kutipan kedua. Kemudian ini hilang. Nah, hilang itu berarti harus ada surat kehilangan dari kepolisian. Kemudian kalau Ibu Fani masih menyimpan fotokopian atau apa bisa disertakan. Tapi kalau tidak ada juga tidak masalah. Ibu Fani tinggal datang ke, misalnya kalau diterbitkannya di Kota Jogja, tinggal datang di tempat kami, nanti kami carikan aktanya. Sehingga Bu Fani akan memperoleh nomor akta. Nomor akta itu nanti yang dipakai oleh kepolisian untuk membuat surat berita acara kehilangan tadi. Kemudian disertai juga dengan KTP dan KK dari Bu Fani. Satu lagi Bu Ismi, ini khususon ya, khususon kalau misalnya terbitannya bukan terbitan Kota Jogja, bagaimana? Nah, tadi kan sudah kami sampaikan juga bahwa ada akta dan ada kutipan yang mengutip dari akta. Kalau aktanya bukan terbitan Kota Jogja, kami harus mengutip dari mana? Nah, makanya agar kami bisa mengutip, nanti diperlukan kami akan menghubungi Dukcapil tempat terbitnya akta ibu tersebut. Atau kalau saya mau cepat, saya datang sendiri ke sana sekalian nengok saudara atau apa, itu juga kami persilahkan. Jadi nanti mana yang ini ya, yang dirasa terbaik gitu ya, karena memang kalau kami berkirim surat itu juga kami tidak bisa memastikan sih Bu kapan ininya akan jadi gitu. Tapi kalau Bu Fani sudah sekalian misalnya membawa ada surat keterangan ya dari Dukcapil penerbit, itu kami sudah pastikan sekian hari pasti akan Bu Fani sudah bisa memperoleh kutipan kedua dari kutipan akta kelahiran ibu yang hilang. Ya, terima kasih Mbak Dani. Jadi intinya kalau misalnya akte itu terbitan dari daerah lain. Jadi misal nih ya Mbak ya,
kalau misalnya Bu Fani tadi itu pindahan gitu, dulu aktenya misalnya terbitan Bantul, kemudian sekarang menjadi warga Kota Jogja, jadi salah satu yang nanti kita butuhkan untuk menerbitkan kembali kutipan keduanya dengan surat keterangan dari keabsahan dari Dukcapil penerbit, dalam hal ini dari Bantul. Demikian ya Bu Fani, semoga sudah jelas. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan lagi bisa menghubungi kami. Selanjutnya kami melanjutkan untuk yang pertanyaan berikutnya dari Kelurahan Keparaan. Izin bertanya, untuk akta kelahiran bagi penduduk yang lanjut usia atau akta terlambat, nama yang ditulis nama aslinya atau nama aliasnya? Karena kadang nama orang tuanya, orang tua seseorang berganti. Nah, itu Mbak Dani gimana nih kalau yang ngurus udah sepuh ini? Iya. Tadi kan seperti saya sampaikan ya kan, kalau yang sudah Yoswo sudah sepuh, sudah senior ya, sudah senior seperti ini kan data kependudukannya sudah ada karena dulu kan sudah perekaman. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya di tahun-tahun 2000 berapa ya, saya agak lupa. Itu kan direkam tuh, yang direkam sidik jarinya, iris matanya, kemudian kita ditanya ulang lagi, ini benar tidak penulisan namanya, tanggal lahirnya dan sebagainya. Nah, hasil rekaman itu sudah tersimpan secara nasional. Nah, sehingga ketika ini yang sudah senior tadi, penduduk yang sudah senior mau membuat akte kelahiran, tentu saja data-data yang digunakan adalah data-data sesuai database kependudukannya. Nah, terus bisa dilihat di mana? Ini bisa dilihat di KK-nya dan di KTP yang bersangkutan. Itu jadi nanti namanya ya sama dengan yang di situ, tanggal lahirnya ya sesuai yang di situ. Nah, baru kita terbitkan akta kelahirannya. Gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah ada terekam di ini ya. Iya, di database ya. Iya, kita nggak mungkin database-nya namanya Murti kemudian menjadi Sari misalnya gitu. Nah, itu kami kan mencatat ya, mencatat itu harus ada dasarnya. Nah, itu tadi dasarnya tidak ada kalau kami dari Murti terus mencatat menjadi Sari. Iya, baik. Demikian untuk Kelurahan Keparaan ya tadi ya. Nah, ini. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi ini, apakah kelurahan memiliki kewenangan untuk melegalisir akta kelahiran untuk kepentingan sekolah misalnya? Nah, itu gimana itu Mbak Dani? Sebetulnya kalau di aturannya itu yang melegalisir akta itu di Dukcapil memang. Iya. Tetapi kalau sepanjang ada payung hukumnya ya, karena mungkin kan, jadi kan jangan dibayangkan daerah lain itu seperti Kota Jogja yang deket-deket seperti ini, bisa jadi Dukcapilnya harus naik kapal seharian, harus naik perjalanan darat yang luar biasa. Nah, mungkin ada kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah setempat yang masih bisa untuk di kelurahan, tetapi yakinlah itu pasti ada payung hukumnya, tidak terus wat-watan sembarangan gitu. Ya, karena memang mungkin untuk legalisir ini kan istilahnya mencocokkan dengan aslinya. Selain misalnya aslinya pas nggak bawa, kita harus mencocokkan juga dengan yang diregister, yang akta yang kita simpan tadi ya Mbak Dania. Jadi jangan sampai nanti yang kita legalisir itu tidak sesuai dengan yang ada di Dukcapil gitu ya. Di akta tadi sekali lagi yang dilegalisir kan kutipan. Iya. Sebelum ke chat berikutnya, Mbak Dani, mungkin bisa dijelaskan tadi kan sudah disampaikan tentang yang melapor ya, siapa saja yang melapor. Kalau misalnya yang sudah sepuh itu yang melapor berarti dirinya sendiri dong. Ya, kalau yang sudah cakap hukum itu berarti sudah ber-KTP, sudah 21 tahun ke atas itu bisa melaporkan sendiri. Kalau yang masih bayi ya salah satu ayah atau ibunya ya yang bisa lebih paham. Kadang-kadang lucu juga ada kejadian ayahnya yang lapor, ibunya gantian. Ini namanya nggak seperti itu. Jadi Sobat DMM kalau mau melaporkan kelahiran putra-putrinya, pastikan ayah ibunya ini dulu ya. Namanya itu sudah fix dulu, karena nanti kalau sudah jadi itu dirubah. Nah, dirubahnya pakai apa? Dirubahnya pakai penetapan pengadilan. Jadi dipastikan dulu namanya, datanya dan sebagainya, baru kami terbitkan akte dan kutipannya. Nah, kalau yang sudah berusia, sudah senior, sudah dewasa,
monggo lapor sendiri, saja, ditandatangani dengan membawa persyaratan tadi. Iya, baik. Demikian Sobat DMM. Kelihatannya sudah ada pertanyaan lagi ini dari salah satu kader GISA kita, Ibu Ana, kader GISA dari Sagan. Selamat siang Bu Dani, saya Ana, kader GISA Sagan. Mohon izin bertanya, jika ada warga yang lahir di Jogja, tapi saat ini domisili di Bandung untuk mengurus akte kelahiran, apa bisa di kota kelahiran atau kota domisili? Demikian Mbak Dani. Jadi memang kewenangan pencatatan peristiwa penting ya, kelahiran, kematian, perkawinan, dan seterusnya itu mengalami perubahan, Bu Ismi dan Bu Ana. Jadi dulu itu dicatat berdasarkan terjadinya peristiwa. Jadi misalnya orang tuanya itu ber-KTP Bantul tetapi lahirnya di Bandung, berarti lapornya harus ke Dukcapil Bandung. Itu dulu. Nah, mulai yang Undang-Undang tahun 2013 itu perubahannya, perubahan terhadap yang undang-undang sebelumnya, itu sudah ditetapkan bahwa pencatatan merupakan kewenangan instansi sesuai domisili. Nah, domisili sinten ya, domisili ibunya, karena anak pasti anak ibu, gitu kan. Jadi anak itu pasti anak ibu. Jadi tadi kalau pertanyaannya lahirnya di Jogja, bisa dilihat lagi pertanyaannya, Mas. Di Jogja, tapi sekarang domisilinya di Bandung. Nah, di Jogja tetapi domisilinya di Bandung. Ini berarti sudah dewasa, ya. Nah, ini lapornya ke Bandung, Bu Ana. Lapornya ke Bandung. Sesuai KTP atau KK-nya sesuai ya? domisilinya, ini udah dewasa ini. Nah, kalau sudah dewasa, nah ini malah kebetulan Bu Ana tanya, saya jadi ingat juga. Jadi untuk yang sudah dewasa, kalau mau bikin akta tidak perlu datang ke Dukcapil kota atau kabupaten tempatnya lahir dulu. Lapor saja ke sesuai KTP-nya beliau dan kakaknya beliau. Iya. Artinya asas domisili itu berlaku untuk semua layanan adminduk kita ya. Jadi kalau misalnya Bu Ana, ini saya juga sebenarnya ingin menjelaskan apakah artinya domisili yang dimaksud ini domisili hanya secara fisik atau secara administrasi ini Mbak Dani. Ya. Karena iya Bu Ismi, ada ini memang kadang-kadang ketika kami menyampaikan domisilinya di mana? Jogja, begitu ngeluarin KTP-nya ternyata bukan KTP Jogja. Nah, bagi kami para petugas ini yang dimaksud dengan domisili itu yang sesuai di KTP atau KK ya, Bu Ana. Ya, domisili itu. Jadi bukan yang tinggalnya fisik di Jogja. gitu ya? Iya, bukan tempat tinggal fisiknya, bukan. Selama KTP atau KK-nya belum berubah, ya itulah domisilinya sesuai KTP atau KK-nya itu ya. Iya. Ya, itu sebagai dasar nanti di mana kita harus mengurus dokumen adminduk. Misalnya tadi secara fisik misalnya tinggalnya di Bandung, tapi KTP-nya masih KTP Jogja, ya artinya nanti mengurusnya di Dukcapil Kota Jogja. Ya. Tapi kalau misalnya sudah pindah warga menjadi warga Bandung gitu ya, artinya jenengan untuk pengajuannya ke Dukcapil Bandung. Sambil mungkin nanti masih ada satu atau dua yang bertanya, kami persilakan kepada Mbak Dani, mungkin ada yang perlu kita garis bawahi atau di highlight untuk paparan dan diskusi kita siang hari ini. Silakan Mbak Dani. Jadi kenapa topik ini yang kami sampaikan di edisi pertama DMM di tahun 2022, bahwasanya akte kelahiran itu penting buat kita. Itu memang penting ketika kita mendaftar sekolah, ketika mendaftar pekerjaan, memang penting, memang dibutuhkan. Tetapi marilah kita coba balik sudut pandang kita sedikit, kita geser sedikit. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di paparan di slide awal, itu bahwa akte kelahiran merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap apa? Terhadap status hukum tentang nama, tentang tempat tanggal lahir, siapa nama orang tua kita, dan kewarganegaraan kita. Sehingga marilah kita ubah sudut pandang yang tadi, karena nanti dibutuhkan untuk sekolah, dibutuhkan untuk ini. Tapi marilah kita ubah sudut pandang kita, akta itu penting untuk kita. Akta itu penting untuk kita, untuk keperluan kita, untuk pengakuan kita sebagai warga negara, untuk kita bisa mendapatkan hak-hak publik, layanan publik yang disediakan oleh
negara. Dan jelas kalau sudah berakta itu tadi sudah dijanjinya kan gitu, dilindungi dan diakui oleh negara. Gitu ya, Sobat DMM. Ya. Baik, Sobat DMM, rupanya waktu kita sudah sangat mepet ini ya, tapi mungkin sebelum kita akhiri ada satu kesempatan ini untuk Ibu Kepala Dinas, Bu Septi, untuk memberikan kata sambutannya. Monggo, silakan apa yang mungkin Bu Septi mau sampaikan untuk ditekankan kepada warga masyarakat dan Sobat DMM semua. Monggo, Bu Septi. Terima kasih Mbak Ismi. Mbak Dani, terima kasih juga. Nah, ini hanya menambahkan saja dari apa yang telah disampaikan oleh Mbak Dani dan tadi juga dimoderatori oleh Mbak Ismi, bahwasanya satu produk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau output itu merupakan dasar dari pelaksanaan pelayanan dasar. Jadi dasar yang paling dasar. Yang kedua terkait dengan kehilangan, tadi sudah dijelaskan Mbak Dani, namun ada satu poin yang mungkin harus diingat, yaitu surat keterangan dari kepolisian, surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Jadi kalau ada dokumen Adminduk yang hilang dan akan memproses kembali. Lalu yang ketiga, untuk terkait dengan legalisir, bahwa sesuai dengan kewenangannya, legalisir itu ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan kami sangat mudah sekali untuk melakukan legalisir. Dan sesuai dengan ketentuan yang baru ini, bahwa untuk dokumen kependudukan yang sudah berbarcode atau dengan tanda tangan elektronik, itu sudah tidak perlu untuk dilegalisir, untuk keperluan apapun. Namun, dokumen kependudukan yang masih lama, yang masih tanda tangan cap basah, itu memang ketika untuk melakukan apa, lalu dari instansi penyelenggara menyampaikan harus itu dilegalisir, ya monggo itu dilegalisir. Dan tidak perlu diganti dengan yang berbarcode. Kecuali dokumen itu hilang dan sekarang ini minta apa untuk dicetakkan kembali dengan tadi yang sudah disampaikan Mbak Dani, nantinya akan dokumen itu akan berbarcode. Itu tiga hal yang perlu diingat oleh warga masyarakat dan Sobat DMM. Demikian Mbak Ismi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Septi. Tambahannya sungguh itu melengkapi apa yang mungkin tadi ada yang terlewat ya disampaikan oleh Mbak Dani. Terima kasih sekali. Semoga dengan penjelasan dari Bu Septi semakin menambah jelas apa-apa saja yang harus dilakukan jika ada hal-hal yang mungkin ditemui terkait dengan akta kelahiran. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Kami akhiri dengan pantun kali ya. Ini ada pantun dari kami. Bunga melati putih berseri, mekar indah penyejul hati. Melalui DMM kita perkuat silaturahmi. Bila ada masalah, bersama kita cari solusi. Buah rambutan, buah selasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.